Ustaz mau bertanya, apakah orang yang tidak mau salat itu bisa diruqyah, Ustaz? Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ruqyah itu memang berguna untuk penyakit jiwa juga, ya. Misalnya ada orang yang jiwanya tidak stabil, kita bisa membacakan Al-Qur'an, ya. Tujuannya tentu untuk menenangkan jiwa dia. Sedangkan orang yang tidak sholat, apakah ini bisa kita ruqyah? Maka tergantung kepada orangnya. Yeah. Bisa jadi dia tidak melaksanakan sholat tersebut karena apa? Karena memang ada gangguan jin, atau dia disihir sehingga tidak bisa melaksanakan sholat. Yeah. Maka orang yang seperti ini, maka kita meruqyah dia. Atau dengan kata lain, ruqyah bisa memberikan manfaat kepada dia, ya. Maka kita ruqyah, kita bacakan ayat-ayat yang dianjurkan oleh syariat untuk kita baca, dan setelah perginya misalnya gangguan tersebut, hilangnya gangguan atau perginya jin tadi, insya Allah dia tidak akan terganggu lagi untuk melaksanakan sholat, ya. Karena gangguan dari jin, baik sihir atau apapun yang mengganggu dia sudah dihilangkan. Itu kalau memang dia kondisinya diganggu oleh jin, seperti disihir misalnya. Sedangkan kondisi yang kedua, yaitu orang yang memang tidak melaksanakan sholat karena tidak terbiasa. Karena memang dari kecil tidak melaksanakan sholat. Sekarang usianya berapa? 40 tahun, 50 tahun. Yeah. Dari kecil dia tidak biasa melaksanakan sholat. Maka ini mau diruqyah pun, kalau memang dasarnya dia tidak terbiasa sholat atau malas melaksanakan sholat, maka ruqyah tentu tidak memberikan banyak manfaat, ya. Oleh karena itu, orang yang tidak terbiasa untuk melaksanakan sholat, nah ini harus diberikan motivasi, ya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar membiasakan anak-anak untuk sholat pada usia 7 tahun. Nah ini merupakan bentuk pembiasaan. Padahal sebenarnya usia baligh dia itu tentu jauh di atas itu, bisa jadi 12, 13, 14 tahun. Ya. Tetapi pada usia 7 tahun Nabi sudah memerintahkan orang tua agar mengajarkan anaknya sholat. Bahkan ditekankan kalau di usia 10 tahun dia tidak sholat, maka kemudian boleh dipukul dalam rangka untuk mendidik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membiasakan, sekaligus menanamkan ke dalam diri anak bahwa sholat itu merupakan ibadah yang sangat agung sehingga tidak boleh untuk ditinggalkan, ya. Nah, yang jadi masalah usianya sudah 40 tahun, 50 tahun sudah tidak terbiasa dari kecil, dari muda melaksanakan sholat. Maka orang yang seperti ini harus diberikan motivasi, ya. Harus dijelaskan kepada dia pentingnya sholat tersebut atau urgensi sholat itu bagaimana di dalam Islam. Seperti misalnya kita memberikan motivasi kepada dia bahwa sholat ini merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apabila itu yang pertama sekali akan dihisab, maka kita harus bersiap-siap. Ya, kemudian harus kita ketahui juga tentunya, kita berikan motivasi kepada dia bahwa keislaman seseorang itu diukur dengan sholatnya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian yang membedakan kita ya antara mereka, yaitu orang non-muslim, adalah salatnya. Yeah. Maka seolah-olah yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka bahwa kita rajin melaksanakan salat dan mereka tidak ada salatnya. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat tersebut, maka berarti dia telah kufur. Maka harus terus diberikan motivasi-motivasi, ya, yang agar dia tersadarkan. Karena pada usia tua seperti ini, biasanya susah untuk menyadarkannya. Oleh karena itu, cari dulu istilahnya penyebabnya mengapa dia tidak sholat. Yeah. Cari sebabnya terlebih dahulu. Kalau memang tidak terbiasa, maka ajak dia ke masjid. Kalau memang selama ini dilalaikan dengan pekerjaan, maka harus diatur terlebih dahulu waktunya agar tidak lalai, agar bisa mengatur waktunya. Kalau selama ini dilalaikan dengan yang lain, maka harus dicari terlebih dahulu alasan mengapa dia berat melaksanakan sholat, kemudian dicari solusinya. Dan yang terakhir